안녕하세요 여러분, 펑쌤입니다. 여러분, kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai 전화 alias telepon. Gak cuma telepon, kita akan membahas juga mengenai kata-kata yang sehubungan dengan telepon ini. Serta ada tata bahasa Korea tentang ege, hande, atau ke, 지만 dan 으려고 하다. Oke? Kalau gitu, tuk baru 알려줄게요. Kosakata kita yang pertama adalah 집, 전화. 집, 전화. 집 yang artinya rumah, 전화 yang artinya telepon. Jadi kalau digabungkan menjadi telepon rumah. 집, 전화. Telepon rumah. 공중전화. 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 Telepon umum. 휴대전화. 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 Atau juga bisa dibilang sebagai 휴대폰. 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 Ponsel, telepon seluler, atau kita sering sebutnya sebagai HP. 전화번호. 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 Nomor telepon. 전화요금. 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 Biaya telepon. 전화카드. 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 Kartu telepon. 핸드폰 충전. 핸드폰 충전. 충전 ini artinya adalah isi ulang. Jadi kalau 여러분 di Korea dan 여러분 mau isi ulang handphone, 여러분 bisa bilang 충전해주세요. 핸드폰 데이터 요금제. 핸드폰 데이터 요금제. Yang artinya adalah kuota internet atau paket data HP. Tulisannya 연락처. Tetapi bacanya bukan 연락, tetapi bacanya 연락처. Loh, Sam kok 연락처? Karena bacim nian bertemu dengan real, sehingga bukan menjadi 연락, tetapi menjadi 연락. Jadi bacim niannya ini berubah menjadi L. Jadi 연락처. 연락처 artinya adalah alamat kontak. Isinya apa aja? Isinya adalah nomor telepon HP, nomor telepon rumah, nomor telepon kantor, email, alamat rumah, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk menghubungi kita. Kalau tadi adalah kosakata yang berhubungan dengan telepon, kali ini adalah ungkapan yang berhubungan dengan telepon. Oke, kita mulai ya. Di sini ada 전화 오다. 전화가 오다. 전화가 오다. Yang artinya telepon masuk. Jadi telepon itu berbunyi tiriring. Nah, 전화가 오다. 전화를 받다. 전화를 받다. 전화를 받다. menerima telepon. 여보세요? 전화를 받다. 전화를 걸다. 전화를 걸다. 전화를 걸다. Atau 전화를 하다. 전화를 하다. 전화를 하다. Keduanya memiliki arti menelepon. 전화를 바꾸다. 전화를 바꾸다. 전화를 바꾸다 artinya adalah menyampaikan telepon. Jadi menyambungkan telepon. 전화를 바꾸다. 전화를 끈다. 전화를 끈다. 전화를 끈다 artinya menutup telepon. 통화 중 신호. 통화 중 신호. 통화 artinya pembicaraan, 중 sedang berlangsung, 신호 itu adalah sinyal. Gitu ya. Jadi kalau ditranslatekan, 통화 중 신호, sinyal sibuk atau orang yang kita telepon
sedang berada dalam panggilan lain atau sedang bertelepon dengan orang lain. Gitu ya, makanya di kita akan keluar bunyinya tut, 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 gitu. 문자 메시지를 보내다. 문자 메시지를 보내다. 문자 메시지를 보내다. Yang artinya mengirim SMS atau mengirim pesan. 문자 메시지를 받다. 문자 메시지를 받다. 문자 메시지를 받다 artinya adalah menerima SMS atau menerima pesan. Chatting, chatting, chatting. Ada yang tahu chatting itu apa? Jadi kalau 여러분 pakai KakaoTalk, 여러분 pakai Line, 여러분 pakai WA gitu ya, lalu sambil ngobrol sama temennya di sana, nah itu disebut sebagai chatting. 채팅을 하다, 채팅을 하다, 채팅을 하다. Artinya melakukan chatting atau mengobrol via chat. 자, 여러분, 지금 한국어 문법 시간. Tata bahasa kita yang pertama, kita akan membahas mengenai ege, hande, dan ke. Apakah perbedaan dari ketiga ini? Lalu bagaimana cara menggunakannya? Nanti kita akan bahas ya, sama-sama. Lalu kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai jiman. Jiman merupakan salah satu bentuk 접속사 dalam bahasa Korea. 접속사 itu apa sih, Sam? 접속사 ini adalah salah satu bentuk kata sambung, di mana si jiman ini nantinya akan berfungsi untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Gitu, oke? Nanti kita akan detailnya, kita akan lebih bahas nanti ada partnya. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai tata bahasa 으려고 하다. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai dengan tata bahasa yang pertama, yaitu tentang ege, hande, dan ke. Tata bahasa ege, hande, ke. Tata bahasa ini digunakan untuk menunjukkan kata benda yang dilekati partikel ini sebagai target atau penerima tindakan yang dilakukan oleh subjek di dalam kalimat tersebut. Untuk partikel hante umumnya digunakan saat sedang berbicara. Sementara untuk ege digunakannya untuk merujuk kepada orang yang kita hormati, baik orang tersebut secara status sosial atau jabatannya itu lebih di atas kita. Sementara untuk bentuk yang lebih sopannya lagi, kita bisa menggunakan partikel ke. Partikel ini tidak bisa digabungkan dengan semua kata kerja. Beberapa kata kerja yang bisa digabungkan dengan partikel ini biasanya seperti juda yang artinya memberikan. 선물하다 yang artinya menghadiahkan. 던지다 melempar. 보내다 mengirim. 붙이다 memiliki arti mengirim atau menyampaikan atau mengantarkan juga bisa. 쓰다 menulis. 전화하다 menelpon. 묻다 bertanya. 가르치다 mengajar. 말하다 berbicara. Dan terakhir ada 팔다 yang artinya menjual. Cara menggunakannya yaitu dengan subjek yang biasanya ini merupakan kata ganti orang, entah itu nama orang, jabatan orang, panggilan orang, atau apapun itu gitu ya. Pelakunya, pelaku dalam si kalimat tersebut gitu ya, kita sebut dengan subjek, lalu si subjek ini akan digabungkan lagi dengan kata benda, di mana kata bendanya ini merupakan kata ganti orang gitu ya, atau kata benda yang dituju, yang ditargetkan. Di mana kemudian karena kata benda ini yang ditargetkan, maka dia akan dilekatkan dengan partikel ege atau hante. Loh, Sam, kok ege atau hante? Ya, karena ini untuk bentuk kalimat
yang informal. Kemudian setelah dilekatkan dengan ege atau hante, selanjutnya digabungkan dengan objek pada kalimat tersebut. Kemudian terakhir baru digabungkan lagi dengan bentuk predikat. Nah, susunan formula ini khusus untuk bentuk kalimat yang bersifat informal. Contoh kalimatnya adalah 나는 나연에게 공을 던졌어요. 나는 나연에게 공을 던졌어요. Yang diartikan sebagai 나는 aku 나연에게 ke 나연 공을 bola 던졌어요 melemparkan. Jadi, diartikan secara satu kalimat keseluruhannya menjadi aku melemparkan bola ke Nayon. Kalau yang tadi informal, kali ini bentukan yang formalnya ya. Yaitu sama seperti tadi, masih ada subjek yang kemudian di subjek ini akan dilekatkan lagi atau digabungkan lagi dengan bentukan kata benda, di mana kata benda ini tidak dilekatkan dengan ege atau hante, tetapi dia akan dilekatkan dengan ke. Lalu setelah itu digabungkan lagi dengan objek dari kalimat tersebut. Selanjutnya baru ditutup dengan predikat. Nah, ini untuk formula yang kalimat formal. Contohnya apa, Sam? Contohnya pada contoh kalimatnya 저는 우리 할아버지께 편지를 쓰고 있습니다. saya 우리 할아버지께 kepada kakek saya 편지를 surat 쓰고 있습니다. sedang menulis. Jadi jika kita translatekan dalam satu kalimat ini memiliki arti saya sedang menulis surat kepada kakek saya. Aduh, saya masih kurang contoh kalimatnya. Mari kita bahas. Masih ada beberapa contoh kalimat lagi. Kita mulai ya. Yang pertama ada kalimatnya yaitu 송민 씨가 한이에게 책을 주었어요. 송민 씨가 한이에게 책을 주었어요. Yang artinya Songmin memberikan buku ke Hani. Jadi ege di sini bisa diartikan sebagai ke siapa nih tujuannya? Oh, Hani ege berarti ke Hani. Kalimat yang kedua, 홍기 씨가 영미 씨한테 전화했어요. 홍기 씨가 영미한테 전화했어요. 홍기 씨가 ini adalah subjeknya ya, kemudian dilekatkan dengan 영미 씨한테 ke 영미 전화했어요. menelpon, dia telah menelpon gitu ya. Sehingga bisa diartikan sebagai Honggi menelpon ke Yongmi. Contoh kalimat ketiga yaitu 선생님께 전화를 드리세요. 선생님께 ini langsung ke targetnya ya. Target yang dituju. 선생님께 kepada guru, kepada ibu guru atau kepada bapak guru. 전화를 드리세요. Nah, 전화를 드리세요 ini merupakan bentuk honorofik dari 전화하다. Gitu, 전화를 드리세요. Yang artinya, silakan telepon ke ibu atau bapak guru. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai ege, hante, dan ke, kali ini kita lanjut ke tata bahasa kedua yaitu ciman, yang artinya tetapi. Tata bahasa ini digabungkan dengan kata kerja atau kata sifat sebagai penghubung kedua kalimat yang saling bertentangan. Cara menggunakannya adalah predikat pertama yang berisi kata kerja atau kata sifat, baik memiliki bacim ataupun tidak memiliki bacim, dia akan langsung digabungkan dengan jiman. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan kalimat yang kedua.
contoh kalimatnya, 한국어는 어렵지만 재미있어요. 한국어는 어렵지만 재미있어요. Yang artinya bahasa Korea itu susah, tetapi menyenangkan. Contoh kalimat yang lainnya sebagai berikut ini. 회사 밖에는 춥지만 사무실 안에는 따뜻합니다. 회사 밖에는 di luar kantor 춥지만 dingin, tapi 사무실 안에는 di dalam ruang kantor 따뜻합니다. hangat. 사실 여행을 가고 싶지만 시간이 없어요. 사실 sebenarnya 여행을 가고 싶지만 ingin pergi wisata, tapi 시간이 없어요. Tidak punya waktu. 배가 고프지만 밥을 먹었어요. 배가 perut 고프지만 lapar, tapi 밥을 먹었어요. Sudah makan. 밥을 먹었어요. Ini maksudnya adalah sudah makan besar. Selanjutnya ada tata bahasa 으려고 하다. Tata bahasa ini digunakan untuk menunjukkan adanya tujuan, niat, maksud, atau perencanaan yang mau dilakukan oleh si pembicara. Tata bahasa ini bisa dipakai atau digabungkan atau disandingkan dengan kata kerja apapun. Tata bahasa ini berbeda dengan tata bahasa kata kerja yang digabungkan dengan ero. Walaupun ero juga memiliki maksud atau nekimnya itu mengarah kepada niat untuk melakukan, tetapi ero hanya bisa digunakan dengan kata kerja kata ota tanida. Cara menggunakan tata bahasa ini adalah dengan menggabungkan kata kerja yang memiliki bacim dengan 으려고 하다. contoh kalimatnya, 민호 씨랑 한식을 먹으려고 해요. 민호 씨랑 dengan Mino 한식을 먹으려고 해요. Mau makan makanan Korea. Sementara kata kerja tanpa bacim atau kata kerja yang memiliki bacim real, maka dia akan digabungkan dengan 려고 하다. contoh kalimatnya, 지효 씨는 이번 방학에 수영을 배우려고 합니다. 지효 씨는 이번 겨울 방학에 liburan musim dingin kali ini 수영을 배우려고 합니다. Akan atau mau atau berniat berlatih berenang. 10년 후에 고향에서 사려고 합니다. 10년 후에 setelah 10 tahun 고향에서 사려고 합니다. Akan tinggal di kampung halaman. Beberapa contoh kalimat lainnya adalah sebagai berikut ini. 오늘 백화점에서 선물을 사려고 해요. 오늘 hari ini 백화점에서 di mall 선물을 사려고 해요. Akan membeli hadiah. Sehingga jika kita translatekan menjadi akan membeli hadiah di mall hari ini. 서점에서 새로운 만화를 찾으려고 해요. 서점에서 di toko buku 새로운 만화를 komik yang baru 찾으려고 해요. Mau mencari atau akan mencari. Jadi, jika kita translatekan menjadi mau mencari komik baru di toko buku. 오늘 나는 수강 신청을 하려고 해요. 오늘 hari ini 나는 aku 수강 신청을 하려고 해요. Akan mendaftarkan perkuliahan. Jadi, jika ditranslatekan menjadi hari ini aku akan mendaftarkan perkuliahan.
Yorobun, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, Yorobun bisa ketik di kolom komentar. Lalu seperti biasa, ada file PDF yang bisa Yorobun download untuk membantu Yorobun memahami materi kali ini. Sampai jumpa di video bab ke-13. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Yorobun selalu update video-video terbaru dari Pangfam. 수고했어요, 여러분. 신청해 주셔서 감사합니다.